Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah, wa ala alika wa ashabika ya khaira khalqillah, laka ya Rasulullah wa li jami' man itabu'adinaka ya Habiballah, haqiqatan min ladun Adam la yaumil qiyamah. Wa nakhusu khususan minhum ila hadratus Syekh Imam Muhammad Al-Ghazali qaddasallahu sirrahu radhiyallahu lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Litaqarrubina ila Allah ta'ala limahabbatina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li salamatina fid dini wad dunya wal akhirah liqadai duyunina liqadai hajatina min hawaijid dunya wal akhirah litaysiri arzaqina halalan thayyiban mubarakan katsiran wasa'a lisihhati jasadina wa qulubina lisyamradina zahiran wa batina lidaf'il balaya wal mihan wal fitan wal amrad wal asqam limanafi'ina limasalihina li ahli baitina wa auladina wa dhurriyyatina wa jiwarina wa asdiqaina wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa li'azzil islam wal muslimin bijudika ya Allah bi syafa'ati nabiyyika ya Allah bi barakati awliyaika ya Allah wa bi asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, saudara-saudaraku semua, rahmatullah alaikum ajmain. Kita bersua kembali dalam kajian hadis qudsi yang terhimpun di dalam kitab Al-Mawa'idh Al-Ilahiyah fil Ahaditsil Qudsiyah yang disusun oleh Imam Muhammad Al-Ghazali qaddasallahu sirrahu. Sembari kita menikmati sore hari, menikmati senja hari, mari kita meresapi adanya kalam ilahi. Moga-moga ini menjadi wasilah, menjadi perantara bagi kita agar kita mendapatkan kemanfaatan dan keberkahan juga untuk keluarga kita semua. Amin ya mujibal sa'ilin. Qala Allah Ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Wa man lam yakun fi ziyadati fi dini fahuwa fin nuqsan. Orang yang nilai-nilai agamanya itu tidak bertambah, berarti orang itu mengalami pengurangan nilai-nilai agama, nilai-nilai religiusitas. Nah, ini tentu saja menunjuk kepada adanya kerugian. Mestinya setiap saat itu kita mengumpulkan nilai-nilai kebaikan di dalam agama untuk kita jadikan bekal ketika kita meninggalkan dunia yang fana ini. Mestinya setiap hari, setiap saat kita senantiasa menabung kebaikan demi kebaikan. Nah, kalau yang terjadi na'udzubillah sebaliknya, yaitu kita semakin hari bukan semakin baik, kita semakin hari ternyata semakin buruk, semakin berkurang nilai-nilai kebaikan yang kita tanamkan di dalam diri kita, itu berarti kita berada tidak saja dalam kerugian, tapi di dalam proses-proses menuju kehancuran. Wong kalau hari ini itu sama saja dengan kemarin, itu kita rugi.
Apalagi kalau hari ini lebih buruk dibandingkan dengan kemarin. Nah, itu kita sesungguhnya sedang menggiring diri sendiri menuju jurang kehinaan, jurang kehancuran. Itu berarti agama kita mengajarkan bahwa tidaklah berlangsung perjalanan waktu kecuali berlangsung pula perjalanan kita di dalam menambah kebaikan. Diingat bahwa umur kita setiap saat berkurang. Nah, pada saat yang bersamaan jangan berkurang pula adanya nilai-nilai kebaikan diri kita. Malah harusnya kebalikannya, nilai-nilai kebaikan diri kita mestinya senantiasa bertambah. Nah, ini membutuhkan kesadaran spiritual, membutuhkan kesadaran religius agar kita mengarungi waktu sekaligus kita mengarungi kebaikan-kebaikan, nilai-nilai transendental, nilai-nilai keilahian, akhlak yang terpuji dan lain seterusnya. Nah, biasanya manusia itu tanpa merasa, manusia itu tanpa sadar bahwa sesungguhnya mereka itu menjadi semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Biasanya tanpa disadari itu. Sebab kalau orang menyadari bahwa dirinya itu makin jauh kepada Allah, di saat itulah dia pasti berkemas-kemas untuk semakin mendekatkan diri kepada hadiratnya. Ya. Adanya keterpelantingan itu, adanya jarak yang semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Perlu diketahui bahwa yang dimaksud jarak dalam hal ini bukan jarak geografis, tapi jarak rohani. Ya. Adanya jarak yang semakin jauh dengan hadiratnya itu biasanya dialami oleh seseorang yang tanpa adanya kesadaran tentang semakin berlangsungnya jarak yang jauh dengan hadiratnya itu. Jadi karena itu batasnya itu ya antara sadar dan tidak sadar sesungguhnya itu sangat tipis batasnya. Kata Ibnu Arabi begini, andaikan orang-orang yang kafir itu ya itu menyaksikan, meyakini bahwa kekafiran mereka itu adalah bagian dari kehendak Allah Ta'ala, maka di saat itulah mereka berubah menjadi orang-orang beriman. Berubah menjadi orang-orang beriman. Jadi betapa sangat tipis sebenarnya jarak yang memisahkan antara kesadaran dan ketidaksadaran, jarak yang memisahkan antara kekufuran dan keimanan. Sangat tipis. Tapi walaupun sangat tipis, kita tidak akan bisa menjebol dinding jarak itu tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan pernah bisa menjebol. Jadi karena itu di dalam beragama janganlah kita bersandar kepada kemampuan diri kita atau kita merasa mampu dalam melaksanakannya itu. Dalam beragama kita mesti sepenuhnya bersandar kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kemudian jelas ya bahwa ilmu itu tidak secara otomatis mengantarkan seseorang menuju kepada amal. Amal secara otomatis tidak mengantarkan seorang menuju kepada keikhlasan. Jadi tetap harus kita andalkan adanya peran dan pertolongan Allah Ta'ala. Jadi tidak bisa kita mengandalkan diri sendiri itu. Oke ya. Orang yang tidak bertambah nilai-nilai kebaikannya dalam agama berarti orang itu semakin berkurang nilai-nilai kebaikannya. Dan itu na'udzubillah adalah proses-proses menuju kegetiran demi kegetiran. Wa man kana fin nuqsan fal mautu khairun lahu. Sementara orang yang senantiasa berada di dalam mengurangi nilai-nilai kebaikan, kebaikannya semakin hari semakin berkurang, semakin minim, semakin berkurang terus begitu, maka sesungguhnya kematian lebih baik bagi orang itu. Kenapa? Karena kematian itu
menghambat adanya laju orang itu untuk semakin mengalami kerugian demi kerugian. Jadi ada kalanya kematian itu lebih baik bagi seseorang ketimbang berlangsungnya kehidupan orang itu. Kapan itu? Yaitu ketika hari demi hari orang itu hanya semakin menumpuk keburukan demi keburukan. Tapi kan orang yang sadar tentang hal seperti itu tidak lantas secara otomatis itu ya mendambakan adanya kematian, tidak lantas secara otomatis seperti itu. Kenapa? Karena kematian itu seringkali dipandang sebagai sebuah taring yang sangat mengerikan. Sebagai sebuah taring yang sangat mengerikan. Beda dengan orang-orang sufi yang mereka sudah tidak punya hasrat kepada selain Allah Ta'ala. Banyak di antara mereka merindukan kematian karena mereka sadar bahwa kematian adalah sebuah gerbang yang bisa mempertemukan mereka secara lebih seksama dengan Tuhan mereka, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bagi orang-orang yang senantiasa lalai, bagi orang-orang yang tidak sadar, kematian itu betul-betul menakutkan. Bahkan misalnya seorang preman yang dalam hidupnya tidak pernah mengenal rasa takut, atau ibaratnya saraf rasa takutnya itu sudah putus, tapi menjelang kematian menggigil luar biasa karena dirundung rasa takut yang tak terkira-kira itu. Sementara orang yang mesra dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala merindukan kematian karena kematian adalah gerbang bagi perjumpaan dengan Tuhan yang Maha Rahman. Ilahi, kata Syekh Abdul Hasan Asyadzili menjelang beliau wafat ya. Menjelang beliau wafat, beliau wudu, beliau sholat 2 rakaat lalu bermunajat kepada Tuhannya. Beliau menyatakan, Ilahi, mata yakunul liqa, katanya. Tuhanku, kapankah perjumpaan itu akan terlaksana? Perjumpaan yang aku nantikan karena aku sudah merasakan getar kerinduan kepadamu. Kapan? Jadi itu merupakan sapaan-sapaan, merupakan munajat yang digerakkan oleh adanya kerinduan. Beda dengan orang-orang yang misalnya masih cinta duniawi ini, masih cinta alam yang fana ini. Mereka merasa takut luar biasa ketika tanda-tanda kematian itu menghampiri mereka. Takut luar biasa, takut luar biasa. Kenapa? Karena begitu terpaut hati mereka dengan dunia fana ini, sehingga tidak ingin rasanya meninggalkan dunia yang sementara ini. Sementara orang-orang yang dirundung rasa rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala malah pengen bersegera meninggalkan adanya jeruji-jeruji penjara di dunia yang fana ini. Jadi wa man kana fin nuqsan fal mautu khairun lahu. Orang yang senantiasa berada di dalam posisi mengurangi amal-amal kebaikan dan pada saat yang bersamaan semakin menambah amal-amal keburukan, maka kematian lebih baik segera menyongsong orang itu, betapapun kematian itu adalah kegetiran yang tak dikehendaki. Wa man 'amila bima 'alimah awrathahullahu ta'ala ilma ma lam ya'lam. Ini rahasia orang mendapatkan banyak ilmu ya. Ternyata ada dalam tanda kutip sebuah epistemologi ya, cara untuk mendapatkan ilmu yang tidak sebagaimana secara teoritik diajarkan di kampus-kampus. Tidak. Apa itu? Yaitu mengamalkan ilmu yang dimiliki.
mengamalkan ilmu yang dimiliki itu akan menjadikan seseorang yang mengalaminya itu ditambah ilmunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sesungguhnya dalam hal ini ya, bisa mengadakan transaksi dengan Allah Subhanahu wa taala ketika kita mengamalkan ilmu yang kita miliki. Amalkan ilmu yang kita miliki dengan ketulusan, maka Allah akan menambah perbendaharaan ilmu kepada diri kita. Itu berarti apa? Pengamalan ilmu yang tulus itu melahirkan keberkahan yang berupa bertambahnya ilmu yang semula tidak kita ketahui. Nah, dalam konteks seperti ini, orang itu bisa senantiasa menabung ilmu demi ilmu setiap hari, terus menabung ilmu demi ilmu. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu ya maha guru, dan dengan kehendaknya bisa memberikan ilmu kepada siapapun dari kalangan hamba-hambanya, terutama dari kalangan hamba-hamba yang mengamalkan ilmu yang dimiliki dengan penuh ketulusan. Jadi dalam konteks seperti ini, apa yang dimaksud sebagai madrasah ilahiyah itu ruang lingkupnya jauh lebih luas. Jadi di mana-mana orang bisa memasuki madrasah ilahiyah, sekolah keilahian, yaitu ketika orang itu mengamalkan ilmu yang dimiliki. Karena itu tugas kita, setelah kita mengetahui tentang kebaikan-kebaikan, mengetahui tentang tindakan terpuji, tugas kita adalah segera mengamalkan ilmu itu dengan setulus-tulusnya. Nanti Allah Ta'ala akan menambahkan ilmu. Kita amalkan ilmu yang baru, ditambah lagi. Kita mengamalkan ilmu yang baru lagi, ditambah lagi. Terus begitu. Itulah ya sebabnya kenapa seorang wali kutub ya, wali yang berada di puncak rohani tertinggi ya, itu kok sampai dianugerahi ilmu oleh Allah Ta'ala tentang berapa jumlahnya tetes-tetes hujan. Tentang kapan daun ini akan jatuh. Tentang kapan orang ini akan meninggal dan lain semacamnya. Kok sedemikian perfect gitu. Sampai hal-hal yang detail seperti itu. Itu karena wali kutub itu tidak mengetahui ilmu apapun dari hadiratnya kecuali langsung diamalkan dengan penuh ketulusan, sehingga oleh Allah Ta'ala wali kutub itu dijadikan gudang ilmu pengetahuan. Nah, kalau wali kutub saja seperti itu, bagaimana dengan ilmu Kanjeng Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Oh, tentu saja seluas-luasnya. Bahkan ilmu Allah Ta'ala yang di Lauh Mahfuz itu kalah banyak dengan ilmu Allah Ta'ala yang berada di diri Kanjeng Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalah banyak. Itulah sebabnya beliau itu selain disebut sebagai Al-Haqiqatul Muhammadiyah atau cahaya Nabi Muhammad SAW, beliau disebut sebagai Al-Aqlul Awal, akal pertama. Beliau juga disebut sebagai Al-Qalam, pena ilahi. Nah, karena itu beliau tidak membutuhkan proses keilmuan, tapi langsung digelontorkan dari arah hadiratnya yang maha alim, yang maha mengetahui itu. Beliau tidak menempuh jalur pendidikan. Ibunya, kata Maulana Rumi, tidak sempat mengantarnya ke sekolah TK. Tapi kita tahu, kita yakin, hakul yakin, beliau itu adalah gudang terbesar yang menampung ilmu pengetahuan Tuhan. Dan harap dicatat, diyakini, saya yakin-yakinnya, tidaklah beliau memiliki ilmu kecuali ilmu itu diamalkan. Dan seluruh isi Al-Quran, yaitu himpunan kalam-kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, tidak ada satupun yang beliau tidak mengamalkannya.
Beliau adalah Al-Quran yang menjadi bagian dari realitas sejarah. Beliau adalah tauladan yang sangat mumpuni, termasuk juga di bidang keilmuan. Tapi kenapa beliau kok tidak berbicara teknologi dan lain semacamnya? Nah, yang beliau bicarakan itu adalah yang terpenting bagi kehidupan umat manusia. Itu yang beliau bicarakan. Hal yang pokok berkaitan dengan adanya keselamatan di dunia dan di akhirat. Berkaitan dengan adanya kemuliaan di dunia dan akhirat. Berkaitan dengan hal yang paling urgen di dalam kehidupan umat manusia. Lagi pula kalau di zaman itu beliau berbicara tentang perkara teknologi yang detail-detail, tidak akan ada satupun yang betul-betul memahami. Kenapa? Karena zamannya masih jauh. Zamannya masih jauh. Jadi penting bagi kita untuk betul-betul disadari ya, bahwa mengamalkan ilmu yang kita miliki itu akan mendatangkan ilmu yang baru. Karena itu kalau di kalangan para kekasih Allah Subhanahu wa taala, di kalangan mereka itu banyak sekali ilmu-ilmu yang berupa rahasia-rahasia keilahian yang diberikan langsung oleh Allah Ta'ala kepada mereka. Itu banyak sekali ilmu-ilmu yang sifatnya itu rahasia. Itu banyak sekali. Di antara mereka ada yang mengungkapkan sedikit-sedikit saja. Di antara mereka ada juga yang tak sepenuhnya mengungkapkan ilmu kerahasiaan itu. Jadi betapa ilmu Tuhan itu tidak terbatas. Dan kalau kita masuk dalam kategori ayat, yaitu allamal insan malam ya'lam, maka di saat itu guru kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Seperti Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili ketika ditanya siapa guru beliau, beliau menjawab, mula-mula guruku adalah Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Tapi lama-kelamaan aku langsung berguru kepada tambang dari seluruh ilmu pengetahuan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi betapa pentingnya kita mengamalkan ilmu itu. Kalau ilmu yang kita amalkan didasari oleh ketulusan, maka kita terus akan mendapatkan tambahan ilmu itu. Wa man adala amalahu lam yakhlus amaluhu. Orang yang panjang angan-angannya, jadi angan-angannya panjang, besok rencana ini, minggu depan rencana itu, bulan depan rencana ini, tahun depan rencana itu, berikutnya, panjang sekali angan-angannya. Maka dapat dipastikan lam yakhlus amaluhu, amalnya itu tidak mungkin bersih, tidak mungkin jernih. Kenapa? Karena orang itu sudah ditunggangi oleh angan-angannya yang panjang, bahkan bisa saja lebih panjang dibandingkan umurnya. Suatu hari ya, Kanjeng Rasul Muhammad SAW pernah menggaris-garis di tanah itu ya, bikin segi 4. Nah, garis yang ada di tengah itu melampaui batas dari segi 4 itu. Salah seorang sahabat bertanya, kenapa ya Rasul, garis ini kok melampaui batas? Beliau bersabda, ini adalah angan-angan manusia, sementara garis ini adalah ajalnya, ketentuan umurnya. Nah, angan-angannya ternyata apa? Lebih panjang ketimbang umurnya. Nah, ini na'udzubillah. Jadi karena itu ya,
seorang sufi itu kan kebalikannya. As-sufi ibnul waqti. Ya. Seorang sufi adalah anak dari kekinian. Artinya apa? Kekiniannya itu betul-betul digarap agar senantiasa bernilai di hadapan Allah Ta'ala. Kekiniannya yang betul-betul dihadapi dengan makna-makna keilahian. Sebab apa? Nanti itu adalah sebuah ilusi. Belum tentu sampai kita kepada nanti. Belum tentu. Kalau kepada nanti saja belum tentu bisa sampai, apalagi kepada besok, apalagi kepada lusa, dan lain semacamnya. Itu ilusi. Ilusi. Ya. Ilusi. Jadi kita tekankan perhatian spiritual kita, perhatian rohani kita kepada konteks kekinian. Pada konteks kekinian, bagaimana kekinian kita itu betul-betul bermakna secara rohani, bermakna secara spiritual. Adapun nanti, besok dan seterusnya, itu hanyalah bayang-bayang yang boleh jadi kenyataan, boleh juga tidak jadi kenyataan. Jadi karena itu bebaskan diri kita, merdekakan diri kita dari adanya angan-angan. Ini tidak berarti bahwa kita tidak boleh merencanakan besok dan lusa. Boleh merencanakan untuk kegiatan besok dan selanjutnya. Tapi hanya sekedarnya saja. Jangan sampai kita dibelenggu oleh rencana-rencana besok dan lusa, hingga kita tidak bisa memberikan makna rohani pada kekinian diri kita. Jadi kita memaknai kekinian ini bagaimana bernilai, bermutu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang manusia itu seringkali rezeki yang belum waktunya itu sudah diminta kok kepada Allah Ta'ala. Rezeki untuk minggu depan, bulan depan itu sudah diminta, sudah diusahakan untuk muncul sekarang. Padahal Allah Ta'ala tidak pernah mewajibkan adanya perbuatan yang belum waktunya. Contoh ya, sekarang ini belum wajib salat maghrib, itu belum wajib. Salat isya, iya enggak wajib. Salat subuh, apalagi enggak wajib. Tapi anehnya manusia justru meminta rezeki yang untuk hari esok dan selanjutnya. Itulah. Makanya kalau Nabi kita itu Kanjeng Rasul Muhammad SAW betul-betul mengagumkan beliau itu. Kenapa? Beliau itu tidak pernah menyimpan rezeki apapun untuk hari esok. Di dalam kitab Syama'il Al-Muhammadiyah disebutkan, kitab ini menghimpun tentang adanya akhlak Kanjeng Rasul. Itu disebutkan, karena sallallahu alaihi wasallam la yudakhiru liyaumi ghadihi qat. Kanjeng Rasul itu tidak pernah menabung, tidak pernah menyimpan rezeki apapun untuk hari esoknya. Tidak pernah. Jadi tawakal beliau itu adalah tawakal burung-burung gitu loh. Tawakal beliau itu adalah tawakal yang mutlak kepada hadirannya. Urusan rezeki hari esok, ya ketemunya besok. Nah, itu menjadi tentram berada dalam dekapan Tuhan dengan model tawakal yang mutlak seperti itu. Nah, sementara kita betapa sering kali dipusingkan hanya karena besok belum ada cadangan untuk kita makan. Pusing sudah. Padahal boleh jadi hari besok datang, boleh jadi juga rezekinya besok juga datangnya. Kan gitu. Jadi manusia itu dengan sifat rakusnya, dengan sifat tamaknya, terus mau menghimpun rezeki yang sesungguhnya belum tentu dipakai oleh mereka, karena belum tentu umur mereka sampai kepada tahapan mengkonsumsi rezeki yang memang sudah ditabung-tabung itu. Belum tentu. Jadi karena itu kita merencanakan sesuatu boleh, tapi jangan nemen-nemen, jangan terlalu serius, biasa saja. Jangan sampai kita itu digebuki oleh panjang angan-angan dan kita terus mengelus angan-angan itu. Lupa kita bahwa ada kewajiban kekinian di mana kita mesti belajar suntuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana kita mesti memberikan nilai-nilai
keilahian, kebaikan pada kekinian diri kita. Sebab nanti dan seterusnya itu boleh jadi hanyalah ilusi, boleh jadi tidak kita alami karena umur kita belum tentu sampai di sana. Oke ya. Moga-moga kajian singkat kita, kajian hadis qudsi ini menjadi wasilah bagi kemanfaatan diri kita, bagi keberkahan diri kita. Moga-moga kita senantiasa sehat walafiat dan panjang umur dalam sembah sujud kepada hadratnya. Amin ya mujibas sailin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.